Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Pasca kerusuhan Dogiai, 5 pekerja jalan hilang. Kibarkan bendera bintang kejora di kampus, polisi tetapkan 9 orang tersangka. Konvoi pendukung tim Piala Dunia akan dibubarkan polisi jika mengganggu pengendara lain. Sejak pagi, ratusan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor antre di sejumlah SPBU di Timika untuk membeli solar dan Pertalite. Sebagian pengendara bahkan sudah antre sejak pukul 6 pagi karena khawatir kehabisan BBM. Antrean seperti ini misalnya dipastikan setiap hari pasti terjadi di sejumlah SPBU di Timika. Banyak pengendara yang kesal dan frustasi karena tidak jarang mereka tidak kebagian BBM karena stok sudah habis. Padahal mereka sudah antre berjam-jam. Kadang tiap hari. Tiap hari. Setiap hari itu dikasih satu mobil kena berapa? Kalau kita Pak, kadang saya kan biasa kadang 2 kali saja seminggu. Kita kan kita pemakaian saja. Ya harapannya Pak supaya tidak antri begitu. Supaya normal kayak tahun-tahun kemarin kan sebelum itu kan normal. Kapan saja kita mau isi. Sekarang Pak kalau kita mau isi 50 ribu kan tidak bisa, biasanya ada sedikit uang. Harus juga kita percuma kalau mau isi 20 liter, harusnya siapkan uang di 300. Nah, biasa kan paling lebih 200, selama naik ini kan hampir 300. Antrean kendaraan di SPBU di Timika terjadi karena pasokan BBM dari Pertamina sangat terbatas. Per hari SPBU hanya dijatah 8.000 kiloliter, baik untuk solar dan Pertalite. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Program jemput bola yang dicanangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke kali ini dilakukan di Lapas Kelas 2B Merauke. Ratusan KTP dan kartu keluarga ini Selasa kemarin diserahkan kepada ratusan napi di Lapas Kelas 2B Merauke. Penyerahan dilakukan Wakil Bupati Merauke, Ridwan, didampingi Kadis Dukcapil. Para napi di lapas ini memang sulit mengurus KTP maupun KK karena tidak mendapatkan akses keluar dari lapas. Sementara KTP penting bagi mereka untuk menggunakan hak politik saat pemilu nanti. Yang selama ini menjadi kendala kami, khususnya dalam pemenuhan hak warga binaan dalam berdemokrasi, dalam pilpres maupun dalam pilkada, kami terkendala dengan warga binaan yang belum memiliki kartu tanda penduduk. Kemudian di saat mereka akan melakukan pelayanan kesehatan, di antara lain perekaman vaksin, baik itu vaksin 1, 2, dan 3, itu pun ada beberapa warga binaan kami yang tidak bisa mengikuti dikarenakan belum memiliki kartu tanda penduduk. Artinya ini sangat membantu program kami yang ada di Lapas Kelas 2B Merauke. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami juga berpesan kepada warga binaan yang telah mendapatkan KTP maupun KK agar menyimpan dokumen kependudukan itu dengan baik dan digunakan untuk memperoleh layanan dari pemerintah, swasta maupun untuk kepentingan pembinaan di Lapas Kelas 2B Merauke. Demikian. Sebelumnya, selama 3 hari Disdukcapil merekam data setiap napi di Lapas Kelas 2B Merauke karena ternyata ada sejumlah narapidana yang sama sekali belum melakukan perekaman. Perlu diketahui saat ini masih banyak narapidana yang belum memiliki KTP. Dengan kebijakan jemput bola ini, para napi di lapas sangat senang karena bisa memiliki e-KTP sama seperti warga negara Indonesia yang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selama sepekan, BNN Timika gencar melakukan tes urin terhadap ASN dan non-ASN.
Dari 4.000 ASN di Timika, tercatat sudah sekitar 1.887 ASN dan non-ASN yang sudah menjalani tes urin untuk mengetahui apakah mereka menggunakan narkoba atau tidak. Selasa kemarin, BNN Timika kembali melakukan tes urin terhadap ASN dan non-ASN di Dinas Kesbangpol Pemda Mimika. BNN juga berencana akan melakukan tes serupa kepada warga masyarakat di tempat-tempat hiburan malam yang rawan peredaran narkoba. Lebih 1 minggu kita sudah melaksanakan pemeriksaan urin baik di terhadap ASN ataupun non ASN dan termasuk juga di lingkungan masyarakat di tempat hiburan malam. Jadi jumlah keseluruhan yang kita sudah melaksanakan deteksi dini ataupun tes urin ini sudah sebanyak 2.372 orang. Nah, hasil sejauh ini yang kita sudah laksanakan sejauh ini kita mendapatkan yang positif tapi semuanya negatif. Itu hasil pemeriksaan urin yang kurang lebih selama seminggu ini. Masyarakat sendiri juga sama di tempat-tempat hiburan malam. Tidak ada ditemukan bahwa ada penyalahgunaan ataupun menggunakan ataupun membawa narkotika di ASN itu sebanyak 1.887. Nah, untuk masyarakat, lingkungan masyarakat sebanyak 485 orang. Melanjutkan karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa ASN melaksanakan tes kedua. Dan contoh yang sekarang ini baru kita laksanakan lagi jadi ke Papua. Sejauh ini belum ada karena itu kita masih berlanjut untuk melaksanakan dan stok kita masih ada. BNN juga menjamin stok alat tes urin hingga saat ini masih mencukupi untuk tes urin terhadap ASN di lingkungan Pemda Mimika. Polisi kerap menangkap ASN karena menggunakan narkoba. Dari catatan BNN Pusat tahun 2021, jumlah ASN di seluruh Indonesia yang ditangkap karena kasus narkoba berjumlah 217 orang dan anggota Polri 338 orang. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wan Nyambi.